welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang kisah menyedihkan dari seorang cewek hamil yang bernama Alicia Broomfield. Dia baru saja berusia 21 tahun, dia punya masa depan yang cerah dan dia sebentar lagi akan melahirkan anak pertamanya. Tapi something happened to her, okay? Something really bad happened to her. Dan di akhir cerita kita bakal ngebahas kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan juga melindungi diri dari skenario Alicia ini, oke? Kalau kamu penasaran ceritanya seperti apa, make sure to keep on watching. Di video ini aku upload video misteri, horor, dan juga scam-scam. Kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Nah, sekarang aku bakal ngemulai tentang Alicia, oke? Jadi ini tuh ceritanya berasal dari Amerika, tepatnya di Illinois tahun 2012. Alicia Broomfield, dia berusia 21 tahun. Sebentar lagi dia bakal lulus kuliah jurusan psikiater forensik di Western Illinois University. Ketika dia kuliah, dia kenalan sama satu cowok. Mereka saling suka dan mereka sempat pacaran. Gak lama kemudian Alicia hamil karena cowok itu asshole. Cowok itu mau si Alicia aborsin aja. Dia gak mau anak itu. Nah, meskipun begitu, Alicia tidak peduli karena dia merasa dia siap untuk jadi single mom. Saking dia yakinnya ingin punya bayi ini, dia sudah punya nama untuk bayi ini. Ini adalah bayi perempuan ya. Dan ketika anaknya lahir, Alicia berencana untuk menamakan anaknya ini Ava Lucille. What a beautiful name. Nah, kenapa Alicia pede banget dia bisa jadi single mom? Padahal kan dia masih kuliah, dia baru usia 21 tahun. Ini karena sejak dia berusia 16 tahun, Alicia sudah financially independent ya. Dia bekerja di Home Depot, ini adalah toko bangunan. Dia sudah kerja di sana sejak 16 tahun. Jadi dia merasa, oke, aku pasti bisa menafkahi anak perempuan aku. Tapi ada satu problem di kerjaannya. Problemnya adalah seorang laki-laki yang bernama Brian Cooper. Brian berusia 36 tahun dan Brian ini adalah supervisor Alicia. Jadi dia adalah atasan Alicia gitu. Karena Brian sangat suka dengan Alicia, dia menggunakan berbagai cara untuk bisa pacaran dan juga spend a lot of time sama Alicia ini. Tapi karena Alicia nggak suka sama dia, ini pun membuat situasi mereka jadi sangat uncomfortable sekali, terutama untuk Alicia ya. Padahal dia itu udah dalam keadaan hamil, tapi Brian kayak, aku nggak peduli gitu loh, itu bukan bayi aku, tapi aku suka sama kamu gitu. Nah, selama bertahun-tahun Alicia kerja di sana, Brian selalu nembak dia, tapi Alicia selalu menolak. Meskipun begitu, Brian bilang kepada rekan kerja mereka kalau mereka itu pacaran. Oke, mungkin ini nggak creepy banget ya, tapi setiap kali Alicia pergi makan dengan cowok lain di dekat Home Depot ataupun ketika lunch break dia itu ngobrol sama rekan kerja cowok, langsung si Brian bakal marahin Alicia, panggil dia dengan kata-kata SLUT maupun WHORE. Jadi ini adalah kata-kata kasar untuk cewek gitu. Dan ketika dia marah kepada Alicia, dia sering sekali melempar barang ke arahnya. Ditambah lagi ya, karena si Brian ini adalah atasannya si Alicia, dia sering sekali maksa Alicia untuk kerja lembur ya, supaya Brian bisa spend time lebih lama dengan cewek ini. Masalahnya kalau kerja lembur mungkin nggak apa-apa, tapi Brian itu selalu last minute ngomongnya, sampai-sampai Alicia yang hamil dia harus cancel appointment dokter kandungannya. Basically Brian menyalahgunakan powernya untuk mengontrol Alicia karena dia tahu kalau Alicia butuh pekerjaan ini, terutama karena Alicia tuh bakal jadi single mom, dia bakal melahirkan, dia butuh uang gitu kan. Nah, Alicia udah cerita sama keluarga dan
juga saudaranya gitu, betapa dia itu merasa terganggu sekali sama supervisornya, tapi karena dia butuh uang, dia harus terus-terusan kerja. Alicia juga sempat beberapa kali melaporkan ini kepada HR Home Depot, tapi HR-nya itu nganggap kalau Brian itu, kamu tuh jangan genit deh, kayak karena mereka sudah akrab ya, mereka nggak anggap kalau Brian itu benar-benar creepy gitu loh. Paling mereka cuman kirimin Brian untuk pergi ikut kelas anger management aja, itu adalah kelas untuk mengontrol amarah kamu gitu. Ya itu nggak cukup, karena setelah Brian ikut kelas itu dia juga tetap aja ngerasa jealous, ngerasa kalau Alicia itu pacar dia gitu. Nah anyway, fast forward ke bulan Agustus, suatu hari Brian panggil Alicia ke kantornya, dimana si Brian ini meminta Alicia untuk ngejadi date dia di acara pernikahan kakaknya di kota lain, tepatnya di Wisconsin ya. Ini tuh jaraknya 4 jam naik mobil dari Illinois, dan awalnya si Alicia itu nggak mau karena dia rasa, first of all, aku tuh bukan pacar kamu ya, weird gitu kan. Tapi si Brian langsung ancam dia, langsung bilang, kalau misalnya kamu bilang enggak, nanti aku pecat kamu ya, kamu nggak mau kan. Dan si Brian juga bilang, tenang aja, kita tuh cuma pergi 1 malam doang, keesokan paginya aku langsung antar kamu balik lagi ke Illinois gitu. Nah karena Alicia ngerasa, oke, cuma 1 malam doang, maybe it's okay gitu loh. Tapi Alicia bilang kepada Brian, satu syarat ya, kamu harus kenalin aku sebagai teman doang, karena aku tuh bukan pacar kamu, dan aku nggak mau dianggap keluarga kamu kalau aku itu pacar kamu gitu kan. Brian pun setuju, dan si Alicia pun kembali ke rumah. Dia ceritain ini kepada ibunya. Ibunya tanya tanggal berapa, si Alicia bilang tanggal 18 Agustus. Dan awalnya ibunya si Sherry udah bilang kepada Alicia, udah deh kamu nggak usah pergi gitu kan, nanti kalau bisa kamu diapa-apain gimana gitu. Nah Alicia bilang, udah mah tenang aja, cuma 1 malam doang, aku bisa handle it gitu. So fast forward, tanggal 18 Agustus is here gitu ya, is here. Nah si Alicia pun dijemput oleh Brian, dan mereka naik mobil Brian ke Wisconsin. Setibanya di sana, si Alicia langsung nge-text ibunya. Dia bilang, mah, si Brian bohong sama aku. Dia pertama bilang kalau hotel di mana acara pernikahan, wedding venue ya, itu bakal sama dengan hotel di mana kita tinggal. Tapi ternyata hotelnya beda gitu loh. Jadi nggak di sana gitu. Nah Brian bohong, aku pulang aja ya, kita bakal pulang sekarang gitu kan. Aku nggak jadi pergi ke acara pernikahan kakaknya gitu kan. Nah beberapa jam kemudian dia teks lagi ibunya si Sherry, dan dia bilang, ma nggak jadi ya, aku rasa ya udahlah nggak apa-apa, besok pagi aku baru kembali ke Illinois gitu. Nah ibunya khawatir, tapi gimana, kayak you know what can she do, like she's on the other side of the city. She's just like, okay, be careful gitu ya. Begitu mereka check in ke hotel, ini kan mereka check in ke 1 kamar ya, yang artinya Brian bakal tidur dengan Alicia di 1 kamar yang sama, which I'm sure like Brian is super happy about it. Terus kayak begitu mereka sampai di dalam kamar, si Brian langsung mencoba untuk menyentuh Alicia yang pada saat itu sudah hamil 7 bulan, oke? Begitu Alicia ngerasa, ngapain kamu sentuh aku? Si Alicia langsung marah banget, dan dia bilang kepada Brian kalau aku tuh nggak mau disentuh sama kamu, dan begitu kita kembali ke Illinois, aku nggak mau temenan lagi sama kamu, oke? Karena kamu itu nggak menghormati aku banget. Nah, Brian yang mendengar itu ya, dia langsung jadi ngerasa ketakutan gitu loh. Dia jadi takut kayak, oh my god, artinya besok dong ya, besok kita nggak temenan lagi gitu kan. Brian takut. Nah, si Alicia pun langsung bilang ke Brian, udah nggak apa-apa, kita mending sekarang siap-siap kan, udah mau pergi ke pesta pernikahan gitu. Don't make people think that you know kayak something is wrong gitu kan. Begitu mereka sampai ke tempat pernikahan, si Brian semalaman dia ngerasa nggak tenang banget. Awalnya dia ngerasa takut kehilangan si Alicia. Kedua, dia langsung ngerasa marah ya. Dia marah sekali sama Alicia, kayak why are you doing this to us? Akhirnya si Brian ngerasa panas banget gitu ya. Dia takut, dia marah, dia langsung yang kayak oh my god, what am I supposed to do? Gimana caranya supaya si Alicia masih mau temenan sama aku? Hingga akhirnya muncul pikiran yang sangat negatif sekali di dalam Brian. Dia mulai memikirkan cara-cara untuk melukai Alicia. Nah, pesta pernikahan selesai jam 12 lewat malam hari, dan mereka pun kembali ke hotel. Nah, sesampainya di hotel, si Alicia kan udah capek ya. Bayangin dia tuh hamil besar gitu ya. She's like, you know, aku udah mau ganti baju, habis itu aku udah mau tidur gitu kan. Nah, si Brian dia bilang kepada Alicia, seakan-akan tadi Alicia itu nggak ancam dia. Si Brian bilang, kamu mau nggak kita pergi nonton minggu depan? Nah, Alicia pun bilang ke Brian, kan aku udah bilang mulai besok kita tuh bukan teman lagi, jadi ngapain kamu ajak-ajak aku nggak mau gitu kan.
kan. Pada saat itulah si Brian murka, dia langsung naik ke atas si Alicia yang hamil gitu ya. Bayangin aja pasti kayak perutnya ditekan gitu sama si Brian. Dan si Brian langsung mencekik Alicia. Alicia langsung berteriak dan bilang kepada Brian, pikirin bayi ini gitu. What did you do? Then I kind of just jumped on her. Okay, was she on her back? She was. And then I jumped her and she got scared. So I were got you on scared. top of her then? Yeah. And you kind of straddled over her? Yeah. And then I just started strangling her With your hands? with my hands. And what did she do? Did you fight back? She did fight back and then she was yelling about the baby. They don't do it to me because of the baby. Tapi Brian nggak peduli, dia terus mencekik Alicia hingga akhirnya Alicia berhasil menggigit jari Brian. Dan Brian yang terkejut, dia langsung lepas, lalu dia tarik Alicia ke lantai. Nah, setelah dia tarik Alicia ke lantai, dia kembali naik ke atas tubuh Alicia dan mencekik Alicia sampai Alicia meninggal. Karena Alicia meninggal, bayinya juga meninggal. Dan nggak sampai di sana guys, ini adalah hal yang jijik banget. I'm speechless, okay? Jadi basically setelah Alicia meninggal, si Brian lalu melepaskan pakaian Alicia dan dia memperkosanya. Dia memperkosa tubuh Alicia yang jelas-jelas sudah tidak bernyawa lagi. Alasannya adalah karena Brian ingin melihat Alicia telanjang. Dan yang lebih parah lagi adalah ini bukan pertama kalinya Brian melihat Alicia telanjang ya. Dia sudah pernah lihat Alicia telanjang. Jadi ya, beberapa bulan yang lalu ketika Brian mengundang Alicia untuk ke rumahnya untuk main ya, kan Alicia perlu pergi ke toilet gitu kan. Nah, ketika Alicia pergi ke toilet, sebelum dia masuk, si Brian itu udah memasang kamera tersembunyi di dalam kamar mandinya. Jadi di sana dia bisa lihat Alicia pipis. I know. Selain itu, di hotel di Wisconsin di mana mereka nginap ya, sebelum Alicia mandi, si Brian itu udah memasukkan kamera tersembunyi di dalam tong sampah. Yang artinya dia sudah melihat Alicia telanjang saat Alicia mandi di hari itu juga. So, ya guys, kayak so sick banget, kayak sakit banget ini Brian. Setelah itu si Brian mengambil selimut dari tempat tidur dan menutup tubuh Alicia dengan itu. Dia juga mengambil bantal dan menaruh bantal itu di bawah kepala Alicia. I don't know what he's thinking, like he thinks like okay, you know, kayak this dead body ya udah kayak aku taruh aja di lantai dan aku anggap dia tuh tidur di sana. Padahal Alicia tuh udah meninggal gitu kan, kayak oke. Brian pun lalu pergi ke kamar mandi dan dia tidur di bathtub. Nah, keesokan paginya dia nyetir ya keluar hotel, ninggalin tubuh Alicia di sana. Dia nyetir dan dia bermaksud untuk bunuh diri di dalam laut terdekat. Tapi ketika dia cebur ke dalam laut itu, dia cancel, dia kayak ketakutan banget. Akhirnya dia renang ke tepi pantai dan dia kembali nyetir. Tapi kali ini dia nyetir ke Pertamina terdekat ya. Nggak ada sih Pertamina di Amerika, cuman I don't know, like that's what I say, like Pertamina itu ya udah, kamu pasti tahu Pertamina itu tempat apa gitu kan. Jadi dia pun parkir di Pertamina terdekat dan dia masuk ke minimarket di Pertamina itu, dimana dia menyuruh kasir minimarket untuk telepon 911. Dan inilah percakapan antara polisi yang mengangkat telepon dengan Brian. Hello? Yes. I'd like to report a murder, please. A murder? Yes. What is your name? Brian Cooper. You know for sure that a murder occurred? Yes. Do you know if it was today that this happened? Last night. Did you witness it? Yes. You witnessed it. Okay. Do you know where her body is? In the room. Sand Bay Beach Resort? Something like that? Do you know who murdered her? I did. You did. Okay. Was it an accident or were you angry or? It was intentional. It was intentional? No. Okay. Well, you're doing the right thing. I'm glad you called me. I'm a good person besides what I did last night. Let's just say I'm just gonna flip. Dalam kurun waktu beberapa menit, mobil polisi tiba di Pertamina dan polisi menodongkan pistol ke arah Brian. I see the police.
Brian pun langsung diamankan dan diinterogasi, di mana Brian dengan sangat tenang sekali dia bisa mendeskripsikan kronologi kejadian dengan mendetail banget. Dia even bilang kalau oh ya, aku udah pernah mengintip Alicia sebelumnya dari kamera tersembunyi di apartemen aku, dalam tong sampah kamar hotel, kalian cek aja itu ada kamera tersembunyi di sana dan sebagainya. Nah, dari DNA Brian ya yang ada di leher Alicia, kamera tersembunyi dan juga pengakuan dari Brian, gampang banget dong untuk pengadilan. Ya udah gitu loh, kalau si Brian ini sampah gitu kan, maksudnya ya udah gitu, dia bersalah gitu kan. Benar saja, pada tanggal 24 Juli 2014 Brian Cooper dinyatakan bersalah atas pembunuhan Alicia dan juga bayinya, di mana dia dipenjara sampai dia meninggal. Turning to more local news now, a man is convicted on 2 counts of first-degree homicide today after killing a pregnant woman in Door County. Brian Cooper murdered Alicia Bromfield and her unborn daughter at a resort back in 2012. His first trial ended in a hung jury after his previous attorney argued that Cooper was too drunk to form the intent to commit murder. He will be sentenced to life in prison for the crime. Setelah ini semua selesai, orang tua Alicia yaitu Joe dan juga Sherry memulai Purple Project. Ini adalah organisasi yang khusus dibangun untuk membantu ibu-ibu single mom ya secara finansial. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya uang, mereka kekurangan biaya, mereka bisa dibantu dari Purple Project ini. Supaya kalau misalnya mereka juga mengalami verbal abuse ataupun physical abuse dari perusahaan di mana mereka kerja, itu mereka nggak usah stay di sana seperti Alicia gitu. So ya guys, apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? I think it's pretty straightforward dan juga simple, tapi aku yakin susah untuk dilakuin ya, karena kan lagi-lagi who doesn't need money, okay? And like sometimes you'll just try to like convince yourself to say like, oh it's okay, aku bakal stay for a few months cause I really need the money gitu. Tapi I'm sure kayak Alicia mikir kayak gitu, dia pasti mikir ya udah nggak apa-apa, aku kerja beberapa bulan lagi setelah aku melahirkan, aku punya uang cadangan, aku bakal quit dari Home Depot ini gitu kan. But before she can make her dream come true, dia malah meninggal. So yeah guys, I guess apa yang bisa kita pelajari adalah mau kamu itu cewek maupun cowok, kalau kamu merasa atasan kamu menyalahgunakan power mereka untuk memaksa kamu ngelakuin hal yang personal, hal yang gak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan, tolak aja. Dan kalau memang mereka mengancam kamu, coba lapor ke HR, rekam, lapor ke HR. Dan kalau memang you know after all of this HR-nya juga nggak nanggap, nothing is happening gitu ya, find a new job, okay? Find a new job, try untuk cari pekerjaan baru. Karena I mean look at Alicia, look at her, like it's just sad, you know, like who wants to be in like that situation? Just quit your job, okay? Just like quit your job. Anyway, kalau kamu punya life lesson lain tentang topik ini, make sure untuk komen di bawah, aku pengen baca ya. Dan juga semoga buat kalian yang nonton juga bisa ngerasa terbantu dari komen-komen sesama komunitas ini, okay? Yeah, thank you so much for watching. I love you so much. Thank you so much for supporting this channel. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon, okay? Drugstore Girl for the win. Ini tuh, I can't see the name. Nomor 510 cream lipstick from Revlon. It's like this beautiful mauve color. Dan aku pakai gloss dari Fenty Beauty yang warnanya itu namanya Fussy. And my lashes is from Ahuri Lash. Tipenya adalah Soul. This is what it looks like. Ini bisa dipakai up to 40 kali. Gampang banget dipakai. Cocok banget buat kalian yang males pakai bulu mata karena repotin, karena kayak depan belakangnya tuh kayak lepas-lepas nggak jelas gitu. Try this girl. Ada link di description box di bawah ya. Sekarang Ahuri Lash lagi ada promo 30% off. So shop away, okay? Stay handsome, stay beautiful, stay kind, and have a perfect week. I love you and I will see you in my next video. Bye!